Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan turun lapang perkoperasian dan UMKM di KSP Kopdit Mekarsai, Bandar Lampung. Dengan anggota Monik Fatimatu Zahro dengan NPM 19751045, Rizky Rahma Putri dengan NPM 19751056, Rahmalita Anggraini dengan NPM 19751051, dan yang terakhir yaitu Tegar Sanjaya dengan NPM 19751062. Gambaran umum KSP Kopdit Mekarsai Bandar Lampung. Nama koperasi ini adalah KSP Kopdit Mekarsai Bandar Lampung. Status koperasi ini sudah terdaftar di Kementerian Koperasi, Perindustrian, dan UMKM. Jumlah anggota awal koperasi ini adalah 329 orang. Jumlah anggota hingga November tahun 2020 yaitu 87 orang. Alamat kantor berada di Jalan Insinyur Juanda 16A nomor 74 Pahoman, Bandar Lampung, Lampung. Tanggal pembentukan koperasi ini yaitu pada tanggal 27 Januari 1992. Nomor badan hukum 17-BH-7-4-4-4-99. Tanggal badan hukum yaitu 8 April 1999. Nomor induk koperasi 187-105-00-20010. Kecamatan berada di Teluk Betung Utara, Kabupaten Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Bentuk koperasi yaitu koperasi primer provinsi. Kelompok koperasi yaitu koperasi simpan pinjam. Sektor usaha dari koperasi ini ada 3, yang pertama keuangan, kedua persewaan, dan yang terakhir jasa perusahaan. Usaha pokok kelompok dari koperasi ini yaitu simpan pinjam. Selanjutnya yaitu sejarah KSP Kopdit Mekarsai Bandar Lampung. KSP Kopdit Mekarsai ini dibentuk pada tahun 1992, tepatnya pada tanggal 27 Januari 1992, hingga sekarang masih aktif beroperasi. Berarti koperasi ini sudah berdiri selama 28 tahun. Pada awal pembentukan koperasi ini terdiri dari 329 anggota yang terdiri dari guru-guru dari Yayasan Saverius Lampung. KSP Kopdit Mekarsai pertama kali berdiri di Yayasan Saverius Lampung. Koperasi ini lahir dari keprihatinan akan kesejahteraan para guru dan karyawan pada Yayasan Saverius Lampung. KSP Kopdit Mekarsai ini dibentuk dalam rapat kepala sekolah yang memutuskan untuk memilih koperasi sebagai solusi untuk membantu para guru dan karyawan meningkatkan kesejahteraannya. Pada awalnya, KSP Kopdit Mekarsai ini belum berbadan hukum karena masih dalam lingkup Yayasan Saverius. Dan KSP Kopdit Mekarsai ini berbadan hukum pada tahun 1999 yang mulai terbuka untuk umum, dan hingga saat ini perkembangan anggotanya cukup pesat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Rahma Putri. KSP Kopdit Mekarsai Bandar Lampung. Koperasi ini bernama KSP Kopdit Mekarsai yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda 16A nomor 74 Pahoman, Bandar Lampung, Lampung, yang berdiri pada tanggal 27 Januari 1992. Bentuk KSP Kopdit Mekarsai adalah koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh lebih dari 20 anggota koperasi. Koperasi ini memiliki karyawan tetap sebanyak 29 orang, karyawan baru 4 orang, dan karyawan outsourcing 4 orang. Jenis koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam. KSP Kopdit Mekarsai memiliki badan pengawas, yaitu ruang lingkup kepengurusan di bagian internal koperasi atau operasional kegiatan diawasi oleh pengurus koperasi, dan di luar internal koperasi diawasi atau diaudit oleh akuntan publik. Koperasi yang sehat tidak hanya diawasi atau diaudit oleh internal, tetapi harus ada perbandingan dari luar koperasi dan harus melakukan RAT. Prosedur pengajuan pinjaman antara lain, yang pertama, sudah menjadi anggota koperasi, yang kedua, mengisi aplikasi permohonan, yang ketiga, wawancara kredit, dan yang keempat, survei atau survei jaminan, survei usaha, dan survei rumah. Selanjutnya, prestasi dan penghargaan yang diraih oleh KSP Kopdit Mekarsai.
penghargaan yang pertama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional tahun 2009. Yang kedua, penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai koperasi berprestasi tahun 2009. Dan yang ketiga, penghargaan dari Dinas Koperasi, PKM, dan Penanaman Modal Kota Bandar Lampung sebagai koperasi sehat tahun 2005. Yang selanjutnya, penghargaan dari Dinas Koperasi, PKM, dan Penanaman Modal Kota Bandar Lampung sebagai koperasi simpan pinjam berprestasi tahun 2004. Selanjutnya, penghargaan dari Dinas Koperasi, PKM, dan Penanaman Modal Kota Bandar Lampung sebagai koperasi sehat tahun 2003. Selanjutnya, penghargaan dari Presiden Megawati sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional tahun 2003. Dan yang terakhir, penghargaan dari Dinas Koperasi, PKM, dan Penanaman Modal Kota Bandar Lampung sebagai koperasi sehat tahun 2002. Selanjutnya, modal KSP Kopdit Mekarsai Bandar Lampung. KSP Kopdit Mekarsai pada awal berdiri menggunakan modal sebesar 2 juta rupiah yang diperoleh dari iuran 329 anggota awal pembukaan koperasi. Pada awal koperasi ini berdiri, simpanan pokok sebesar Rp5.000 dan simpanan wajib sebesar Rp10.000 per bulan. Seiring berjalannya waktu, simpanan pokok sekarang sebesar Rp100.000 dan simpanan wajib sebesar Rp25.000 per bulan. Pada awal berdiri KSP Kopdit Mekarsai pernah memiliki modal penyertaan. Dana penyertaan adalah sejumlah dana atau barang modal yang dapat diukur dengan satuan uang yang ditanamkan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Modal penyertaan KSP Kopdit Mekarsai dari dana bergilir pemerintah, tetapi sekarang sudah dikembalikan oleh pihak koperasi. Selanjutnya adalah rapat anggota. Rapat anggota dilaksanakan 1 tahun sekali dengan menggunakan sistem perwakilan, di mana KSP Kopdit Mekarsai ini memiliki anggota yang terdiri dari kelompok-kelompok atau biasa disebut dengan unit oleh pihak koperasinya, di mana menggunakan sistem perwakilan berdasarkan jumlah anggota dalam satu unitnya untuk mempengaruhi perwakilan unit dalam RAT. Misalnya pada RAT pada tahun 2019 dengan menggunakan perbandingan 50 berbanding dengan 1, di mana misalnya dalam satu unit tersebut memiliki anggota dengan 200 orang, maka unit tersebut akan mengirim 4 perwakilan untuk RAT. KSP Kopdit Mekarsai memiliki 300 sampai 400 unit yang tersebar dari beberapa bentuk usaha atau kegiatan masyarakat, seperti guru, atau usaha-usaha seperti salah satunya adalah unit usaha mandiri. Di mana unit-unit tersebut antara lain, sebelum KSP Kopdit Mekarsai ini berbadan hukum, unit-unit ini terdiri dari karyawan-karyawan atau guru-guru dari Yayasan Saverius. Kemudian setelah koperasi ini berbadan hukum, maka mulai berkembanglah unit-unit ini dari luar Yayasan Saverius, di mana sebelum berbadan hukum, unit-unit ini terdiri dari unit TK, unit SD, unit SMP, dan unit SMA. Kemudian setelah berbadan hukum, maka unit ini timbullah unit-unit baru, yaitu salah satunya adalah unit usaha mandiri. Nah, setiap koperasi harus melakukan RAT sebagai laporan pertanggungjawaban kepada anggotanya. Selanjutnya adalah pembagian SHU. Pembagian SHU berdasarkan pada anggaran dasar dan rumah tangga atau ADART. Pembagian SHU sebesar-besarnya kepada anggota atau dividen anggota. Kemudian ada dana pendidikan, dana pengurus, dan karyawan. Kemudian ada dana cadangan resiko yang memiliki persentase yang berbeda-beda. Besarnya SHU yang diterima oleh anggota berdasarkan pada simpanan saham, yaitu transaksi anggota pada simpanan saham. Yang termasuk pada simpanan saham itu adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika anggota melakukan peminjaman, yaitu balas jasa, simpanan, dan pinjaman. Terdiri dari 2 simpanan di sini, yaitu ada simpanan saham dan simpanan non-saham. Di mana simpanan saham itu adalah simpanan yang menanggung resiko bila mana koperasi mengalami kerugian. Di mana simpanan saham ini terdiri dari simpanan pokok, yaitu besarnya simpanan pokok ini adalah Rp100.000
dibayarkan hanya sekali ketika mendaftar menjadi anggota. Kemudian ada simpanan wajib, yaitu sebesar Rp25.000 yang dibayarkan setiap bulannya. Kemudian ada simpanan wajib kapitalisasi, yaitu berasal dari potongan wajib kapitalisasi atas pinjaman. Kemudian ada simpanan kesejahteraan karyawan, adalah simpanan khusus hari tua atau pensiun bagi para karyawan. Kemudian ada simpanan non-saham. Simpanan non-saham ini adalah simpanan yang tidak menanggung resiko bila mana koperasi mengalami kerugian, dan sumber dari simpanan non-saham ini yaitu ada simpanan sukarela, simpanan pendidikan, simpanan khusus berjangka, simpanan kesejahteraan hari tua atau si sehat, kemudian ada simpanan berbunga bulanan atau si bulan. Nah, yaitu simpanan hasil usaha atau SHU ini merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku-buku yang bersangkutan, di mana SHU dibagi sebagai berikut pada KSP Kopdit Mekarsai, di mana sebanyak 20-25% itu dialokasikan untuk dana cadangan, 40-45% itu untuk anggota, 8% untuk pengurus, di mana termasuk pengawas dan penasehat, kemudian 6% untuk dana pendidikan, 5% dana kesejahteraan, dan 1% dana sosial. Sumber dari pembagian SHU ini berdasarkan pada ADART KSP Kopdit Mekarsai Pasal 45 tentang sisa hasil usaha. Kemudian ada struktur organisasi dari KSP Kopdit Mekarsai, di mana yang tertinggi yaitu ada rapat anggota, kemudian ada penasehat, kemudian ada pengurus, di mana pengurus ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, dan bendahara. Kemudian ada namanya pengawas, di mana pengawas ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Kemudian ada manajer. Kemudian setelah manajer ada deputi manajer sumber daya manusia. Kemudian ada deputi manajer organisasi dan konsumen yang setara dengan deputi manajer sumber daya manusia. Kemudian di bawahnya ada kepala bagian layanan dan umum. Kemudian ada kepala bagian keuangan dan kepala bagian usaha, di mana pada setiap bagian-bagian ini terdiri dari staf-staf, di mana pada kepala bagian layanan dan umum terdiri dari staf member service, kemudian ada staf administrasi dan staf umum. Kemudian untuk kepala bagian keuangan terdiri dari staf kasir, staf juru buku, dan staf teknologi informasi. Kemudian kepada kepala bagian usaha itu terdiri dari staf juru tagih, staf juru survei, dan staf administrasi usaha. Kemudian ada anggota. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tegar Sanjaya. Struktur organisasi KSP Kopdit Mekarsai Bandar Lampung bisa dilihat dengan grafik tersebut. Susunan pengawas KSP Kopdit Mekarsai periode 2019 sampai 2021. Ketua yaitu Cecilia Sartini dengan sekretaris Andreas Sudiono, anggota CH Dwi Yuli Nuraini. Susunan kepengurusan KSP Kopdit Mekarsai periode 2019 sampai 2021. Pengurus: Ketua Antonius Suharno Daud, Wakil Ketua Dwi Septyo Prajojo, Sekretaris 1 Laurentis Slamet, Sekretaris 2 Yutinus Kristiono, Bendahara Antonius Widi Asmoro. Itu struktur manajemen Kopdit Mekarsai Bandar Lampung. Pertama itu manajer, bagian layanan dan umum yang terdiri dari memberi, staf administrasi dan keamanan. Bagian usaha yaitu administrasi, account officer, penagihan, 3 juru survei. Bagian keuangan dan IT, accounting, kasir, bagian IT.
Ini adalah lampiran-lampiran tentang koperasi. Yang pertama yaitu foto dengan pengurus koperasi. Kedua, foto akte pendirian koperasi. 3. Surat izin simpan pinjam. 4. NIK koperasi. 5. Foto koperasi. 6. ADART KSP Kopdit Mekarsai. Kesimpulannya, pada hasil survei di KSP Kopdit Mekarsai Bandar Lampung, kami telah memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan ini dan dapat disimpulkan anggota awal dalam pembentukan koperasi berjumlah 329 orang yang berasal dari guru-guru Yayasan Saverius Lampung. Modal pendirian berjumlah 2 juta dengan simpanan wajib pokok yaitu 5.000 dan 10.000 per bulan, dan sekarang menjadi simpanan pokok menjadi 100.000 dan simpanan wajib 25.000. Jenis usaha pada KSP Kopdit Mekarsai adalah simpan pinjam. Manajemen yang dilakukan pada koperasi dilakukan secara struktur sesuai dengan tingkat dan wewenangnya. Terdapat pengawas internal dalam koperasi yang berasal dari kelompok pengawas atau pengurus dan pengawas eksternal yang berasal dari akuntan publik. Koperasi pernah mendapat modal penyertaan dari dana bergulir pemerintah, tetapi pada saat ini tidak, yaitu semua modal bersumber murni dari anggota. Presentasi pembagian SHU pada koperasi yaitu 20-25%, dana cadangan 40-55%, anggota 8%, pengurus atau tidak pengawas dan penasehat 6%, dana pendidikan 5%, dana kesejahteraan 1%, dana sosial. Koperasi KSP Kopdit Mekarsai selalu melakukan RAT yang dihadiri oleh perwakilan pada setiap unit-unit yang terdapat pada koperasi. Terima kasih.